Tessa kalau capek istirahat aja, Tessa. Ya, istirahat aja nggak apa-apa biar cepat recovery-nya, speed recovery. Itu tadi si siapa Imam Ghazali, Imam aja langsung bilang, Pak saya izin off kamera, nggak apa-apa lah. Saya lebih senang gitu. Jadi kalau mamanya kalian mau ada apa itu di depan bilang dulu. Jangan tiba-tiba pas saya tanya nggak ada, kayak Safik atau kayak Safik waktu itu pas saya panggil-panggil ternyata sudah beda alam gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi kalau mau istirahat Tessa silahkan aja. Ya mudah-mudahan masih bisa menyimak lah. Kita ngomongin masalah manajemen properti terkait masalah properti retail atau shopping center yang semua itu bagian dari properti komersial gitu. Sudah muncul ya yang saya ini ya share ya. Di pertemuan kedua dulu gitu ya, di pertemuan kedua dulu itu kita kan ingat ya ada 4 bentuk produk properti ini ya, atau empat properti itu apa properti apa saja itu. Nah, yang pertama itu adalah properti residensial atau tempat hunian, yang kedua itu komersial atau tempat usaha, yang ketiga itu adalah industri, mungkin pabrik dan sebagainya. Terus yang keempat adalah properti untuk tujuan khusus atau special purpose property. Nah, yang kalian kerjakan kemarin itu adalah bagian dari bentuk-bentuk properti ini gitu ya. Ada yang rumah, ada yang apartemen, ada yang perkantoran. Nah, untuk properti komersial terdiri dari bangunan perkantoran dan bangunan retail. Nah, seperti apartemen, bangunan perkantoran dapat berupa works up, garden development, atau high-rise complexes. Kemarin sudah dibahas di waktu apartemen. Sedangkan properti retail itu bisa meliputi toko dan restoran, pusat komunitas, pusat perbelanjaan besar gitu ya. Nah, ini yang kemarin juga sudah dibahas oleh kelompok kalian. Kemarin Serpong ya, kalau nggak salah ya. Di kelas ini tuh Serpong kan ya? Halo, kemarin kelompok 4, saya lupa yang Serpong Mall itu Trans Studio Mall Pak kelompok 4. apa itu? Oh iya, Trans Studio Mall. ya, yang Bandung ya, Bandung. Yang Serpong itu yang kelas belah, yang kelas 408. Ya. Trans Studio. Kemarin bahasnya Trans Studio. Nah, ini kemarin juga sudah disampaikan oleh kelompok 4, overview, klasifikasi, pemasaran, penyewaan properti retail, pemeliharaan sampai ke tanggung jawab administratif dan laporan keuangan. Ini harapannya dalam pembelajaran properti retail ini mengklasifikasikan properti retail berdasarkan area pasarnya, polanya, pemiliknya, dan produk merchandise-nya. Jadi nanti di belakang akan kita lihat klasifikasinya, terus menguraikan strategi pemasaran, terus mendiskusikan sewa retail dan klausul spesifiknya, menjelaskan bagaimana bervariasi tergantung pada ukuran properti dan kewajiban penyewa sampai ke identifikasi tanggung jawab administratif pada laporan keuangan. Saya sebenarnya, nah ini yang pertama, definisi. Definisi ini kan kemarin kan juga ada ya di soal yang UTS itu. Nah kalau ada definisi, nah paling enggak kalian langsung klik gitu loh. Slide ke-12 slide pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 slide ke berapa ini? Ke-4 atau berapa ini tentang definisi menurut Jeffrey D. Fisher. Nah, itu kan jadi nanti kalau umpamanya ada pas waktu ujian, pas waktu UAS itu ditanyakan, nah kalian langsung cepat gitu nyarinya.
Jadi ada definisi pusat perbelanjaan menurut Jeffrey Devisser, Robert Martin, dan Paik Mosbank. Sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa toko eceran yang umumnya dengan satu atau lebih toko serba ada, atau serba, dulu atau serba ini. Ada toko grosir juga dan mempunyai tempat parkir gitu ya. Nah, ya, kalau ngelihat Bintaro Plaza contohnya itu kan kita bisa menggambarkan, mengilustrasikan gitu ya. Kira-kira seperti apa itu kan ada semua itu. Cokeran toko acaranya ada, atau serbanya ada, grosir ada, parkir juga ada. Dari beberapa pengertian di atas terdapat beberapa kata kunci, yaitu adanya kegiatan jual beli atau pertukaran barang dan jasa, dapat berfungsi juga sebagai tempat berkumpul atau berrekreasi. Jadi mall itu kan sudah jadi gaya hidup gitu ya, sudah jadi gaya hidup, tempat rekreasi, tempat berkumpul, berkomunitas. Nah, bahkan ada mall komunitas, ya, contohnya yang di Senayan City itu kan sudah jadi kayak mall komunitas sepeda, komunitas apa itu adventure, petualang kan ada di situ. Nah, ini juga kemarin sudah disampaikan klasifikasi market areanya. Ada commercial strip, neighborhood center, community center, regional center, super regional center. Nah, ini sekali lagi ngambilnya atau mengcapture-nya itu dengan kondisi di Amerika, karena yang nulis buku Robert Kyle itu kan ininya kan di Amerika itu. Jadi klasifikasinya ini menurut lingkungan di Amerika. Ada pusat strip, ada pusat perbelanjaan lokal, ada perbelanjaan distrik. Nah, ini kan kira-kira kan sebenarnya masih kalau kita di Indonesia kan mungkin masih ya kita taunya kalau itu ada mall, ada plaza gitu ya. Ruko. Nah, paling enggak kita mengkelompokkannya kan kalau di sini ada jumlahnya gitu ya. Sama radiusnya, nah itu. Nah, ini ilustrasinya commercial strip center kayak semacam ruko gitu aja berjejer, deret. Terus ini neighborhood center, jadi ada di sebuah lingkungan itu ya, ada sebuah lingkungan itu, lingkungan perumahan itu. Nah, ini community center. Nah, kalau community ini cirinya kan ada manhole-nya itu ya, ada manhole-nya. Terus ini regional center, super regional center. Mungkin kalau di Bandung ada Cihampelas Walk itu ya, Ciwalk itu. Terus yang selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan polanya. Polanya itu ada pola neighborhood atau E, terus ada L, O, cluster design, T design, sama double or double. Nah, ini gambarannya ini ya, gambarannya dari pola-pola shopping center gitu ya. Ini berdasarkan pemiliknya, ada yang single individual, ada yang group of person forming a partnership, ada yang berupa korporasi PT gitu ya, PT. Ada juga yang berupa finance, B1 or more long term mortgage, dibiayai oleh satu atau lebih hipotek jangka panjang. Jadi karena itu semacam dijaminkan gitu. Jadi perusahaan penjaminnya itu juga bahasanya juga memiliki dari properti tersebut. Ini klasifikasi merchandise-nya. Nah, di sini ada yang namanya mixed use development atau MXD, yang dimana di sini itu berupa gabungan ini atau ada beberapa kelompok, ada retail, ada kantor, sama ada komplek huniannya. Ini
saya gambarkan kayak begini gitu. Kayak begini. Kalau kalian pernah ke Manado, saya dulu kan pernah tugas di Manado itu ya. Pernah ke Manado, di Manado itu ada yang namanya Kawanua City Walk gitu ya. Nah, di situ itu tuh satu kawasan terpadu kayak gini gitu loh. Ada mixed use development-nya itu. Ada kawasan hotelnya, kondotelnya, ada kawasan apartemennya, ada kawasan perumahan mewahnya, ada kawasan lapangan golfnya sampai ke mallnya ini ya, sampai ke mallnya itu ada. Itu kalau kalian jalan-jalan nanti ke Manado atau memang orang Manado pernah ke Manado, nah itu kira-kira jaraknya sekitar ya 3 kiloan dari Bandara Manado gitu, arah ke pusat kotanya. Jadi gitu, ada mixed use development. Ini kemarin yang mungkin sempat saya tanyakan, apa itu tenan gitu ya, ancor tenan gitu ya. Nah, karena apa ya, keberadaan ancor tenan itu bisa menjadi daya tarik gitu ya, nilai plus dari sebuah mall gitu ya. Contohnya XX1 gitu ya. Mall yang ada XX1-nya itu kan jadi kelasnya beda itu daripada yang nggak ada kelas XX1-nya gitu. Orang kan ke mall karena tadi mall itu udah gaya hidup, pusat perbelanjaan itu udah jadi gaya hidup, maka butuh juga tempat untuk nonton ini ya, tempat untuk nonton, untuk mendapatkan hiburan gitu. Itu. Atau mungkin kalau yang sering nongkrong itu ada Starbucks gitu ya, ada yang ngopi di Starbucks gitu. Nah, itu udah bagian dari marketing gitu, dari bagian dari pemasaran juga gitu. Jadi nilai plus. Ini leasing retail propertinya. Tenant mix atau bauran usaha, ini kan istilah-istilah yang saya cuplik-cuplik saja gitu ya. Kombinasi dari tenan yang ada dan secara bersama dapat meningkatkan performance dari gedung serta masing-masing. Maksudnya itu adalah semacam kayak penataan penempatan penyewa gitu ya. Bauran usaha atau tenant mix gitu. Toko harus diatur sedemikian rupa, pesaing ya, contohnya pesaing tidak boleh berletak bersebelahan gitu ya. Sehingga lalu lintas pengunjung yang dihasilkan menguntungkan satu sama yang lainnya gitu. Ngalir gitu ya, bisa ngalir gitu. Tidak berpusat di satu tempat karena contohnya ada toko yang sebenarnya kompetitor tapi diletakkan berdekatan. Ini leasing retail property untuk terkait presentasi sewanya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini nanti saya kirim juga ke kalian biar kita sama lah ya. Yang saya sampaikan, yang kalian pahami, yang kalian pelajari biar sama dan standar dengan kelas lain. Standar dengan kelas lain. Oke, mungkin itu aja, hanya sebagai review singkat aja ya, overview singkat dari materi retail kemarin. Untuk yang selanjutnya saya persilahkan ke kelompok 5, kelompoknya Alif Sofyan, Friend Yosua, Raihan Bayu, sama Tita Suci. Ini yang jadi moderatornya siapa ini? Biar saya jadiin co-host kalau nanti butuh apa-apa. Saya Pak, tapi yang ini yang share screen Alif, jadi hostnya Alif aja Pak. Alif ya, oke. Ya, nanti seperti biasanya silahkan untuk kelompok 6 untuk mempersiapkan diri, memberikan tanggapan, masukan, kritik, termasuk pertanyaan, sehingga nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Mungkin gitu, saya serahkan ke Alif sama ke Raihan untuk selanjutnya, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, izin share screen ya Pak.
Ya, silahkan. Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arief dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen pergudangan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama, Alif Sofyan Suban absen 1, Friendly Yosua absen 9, dan saya Rehan Bayu absen 23, serta Tita Suci Azhara absen 25. Langsung saja kita ke materi. Oke, jadi pada siang menuju sore hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai pergudangan yang berisikan tentang pertama yaitu ada definisi gudang, klasifikasi jenis gudang, definisi manajemen pergudangan, tujuan dan manfaat manajemen pergudangan, yang kelima yaitu faktor pelancar manajemen pergudangan, faktor penghambat manajemen pergudangan, dan terakhir studi kasus. Baik, langsung saja ke materinya. Oke. Jadi gudang itu merupakan komponen penting dalam rantai pasokan modern. Nah, rantai pasokan melibatkan kegiatan dalam berbagai tahap, produksi, distribusi barang, dan penanganan bahan baku, spare part, dan barang dalam proses hingga produk jadi. Nah, jadi secara definisi, gudang atau warehouse adalah tempat penerimaan, penyimpanan, sementara, dan persediaan part material dan barang yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produksi. Nah, kalau menurut Lembaga Manajemen Pergudangan tahun 2008, gudang itu adalah suatu tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan persediaan sebelum proses lebih lanjut. Pengadaan gudang dalam suatu perusahaan menandakan bahwa hasil produksi dari perusahaan tersebut cukup besar sehingga arus kas keluar dan masuk stok penyimpanan barang harus dikendalikan. Oleh karena itu, gudang merupakan solusi dan penanganan secara efektif dan efisien dalam perencanaan kesediaan hasil produksi sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih pentingnya gudang? Nah, pentingnya suatu gudang karena adanya beberapa alasan. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai transportation production, cost reduction, atau bisa dibilang pengendalian dan pengurangan biaya transportasi dan produksi. Yang kedua yaitu coordination of supply and demand, yaitu unsur koordinasi antara penawaran dan permintaan. Yang ketiga yaitu production consideration, atau proses produksi untuk barang-barang dengan klasifikasi dan karakteristik tertentu. Dan terakhir marketing consideration, atau menjaga agar pasokan barang tidak berhenti. Nah, sehingga gudang bertindak sebagai simpulan untuk memperlancar distribusi produk atau bahan baku sebelum produk tersebut sampai di tangan pelanggan atau pabrik, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan pergerakan, tempat transfer informasi. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis gudang. Nah, gudang ini kan harus menjadi titik transshipment sebuah barang yang diterima maupun dikirim dengan cepat, efisien, dan seefisien mungkin. Nah, gudang terus memainkan peran utama dalam rantai pasokan dan akan terus melakukan di masa depan. Meskipun gudang ini akan muncul dalam bentuk yang berbeda. Nah, pertumbuhan pusat distribusi dan penggunaan e-commerce akan mengubah bentuk pergudangan sendiri. Nah, jadi ada dari kelompok kami ada 3 kira-kira jenis gudang. Yang pertama yaitu gudang proses manufaktur, gudang untuk distribusi, dan gudang publik. Nah, untuk gudang proses manufaktur sendiri itu ada 3. Yang pertama gudang bahan baku. Itu adalah tempat menyimpan sebelum dipergunakan untuk proses produksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, jumlah bahan baku dalam gudang dipengaruhi oleh 2 hal ini, yaitu yang pertama jumlah dan keragaman jenis bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan untuk keperluan proses produksi, dan yang kedua metode penyimpanan dalam gudang. Selanjutnya itu ada gudang barang setengah jadi, yaitu barang setengah jadi ini membutuhkan waktu tunggu dalam antrian proses produksi, sehingga diperlukan tempat penyimpanan di gudang tersendiri disebut persediaan online atau inventory online.
Yang ketiga yaitu gudang barang jadi, yaitu gudang untuk barang jadi merupakan gudang yang disiapkan oleh perusahaan untuk menyimpan barang jadi atau produk dari akhir proses produksi atau dapat juga berupa barang siap didistribusikan atau dijual. Oke. Nah, selanjutnya yaitu gudang untuk distribusi. Nah, untuk gudang untuk distribusi yang pertama itu adalah gudang terminal konsol. Gudang yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa jenis barang dari masing-masing sumber atau pemasok. Nah, selanjutnya menggabungkannya untuk dikirim ke tempat tujuan tertentu atau pelanggan. Yang kedua yaitu ada pusat distribusi, yaitu gudang distribusi digunakan untuk mengumpulkan beberapa jenis barang atau produk dari sumber tunggal atau hasil satu perusahaan manufaktur untuk selanjutnya dikirimkan ke beberapa tempat pelanggan. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu big wheel operation, yaitu gedung digunakan untuk menerima barang atau produk dalam jumlah atau volume besar. Kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi dalam jumlah atau volume yang lebih kecil dan selanjutnya dikirim ke beberapa tempat tujuan atau pengguna. Yang keempat yaitu cross docking. Gudang digunakan untuk menerima atau mengumpulkan beberapa jenis barang dari beberapa pemasok dan kemudian dibagi-bagi dan digabungkan atau dikombinasikan sesuai dengan jumlah ragam barang dari permintaan masing-masing pelanggan. Selanjutnya yaitu gudang publik. Nah, di luar gudang komersil, ada juga kegiatan pergudangan yang mendukung sektor publik, sektor militer, dan sektor ketiga. Nah, gudang sektor publik akan menyimpan persediaan untuk fasilitas pemerintah daerah seperti sekolah dan kantor. Nah, seperti gedung untuk keperluan pendidikan dengan mencakup alat tulis, seragam, furniture, hardware, dan software komputer, dan lain-lain, semua operasi gudang tersebut dapat dimiliki, disewakan, atau dioperasionalkan pihak ketiga atas nama kepala sekolah produk yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi manajemen pergudangan. Jadi, manajemen pergudangan diartikan sebagai bagian manajemen perusahaan yang berfungsi untuk mengontrol, mendata, mengendalikan, serta mengelola tempat penyimpanan barang sementara. Barang-barang yang disimpan di dalam gedung bersifat sementara, guna untuk menjaga keaslian maupun kualitasnya. Barang yang dimaksud di sini berupa barang mentah, setengah jadi, spare part, maupun stok produk yang siap dikirim. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian manfaat dari manajemen pergudangan ada 5. Yang pertama, menjaga kualitas dan kuantitas barang. Dengan adanya manajemen pergudangan, maka perusahaan akan dapat berjalan dengan lebih efektif. Kualitas barang akan tetap terjaga, serta jumlah dan kuantitas barang juga dapat terkontrol dengan baik. Yang kedua, menjaga keamanan serta keberadaan suatu barang. Bagi sebuah perusahaan, kualitas barang adalah di atas segalanya. Apabila bahan mentah mengalami kerusakan, maka produk yang akan dihasilkan pun tidak dapat optimal. Oleh sebab itu, pihak manajemen pergudangan wajib untuk menjaga dan mengamankan semua barang yang masuk. Kemudian yang ketiga, peningkatan pelayanan distribusi. Manfaat manajemen pergudangan yang lain adalah memaksimalkan pelayanan, yang dimulai dari proses penerimaan barang hingga pengiriman. Selain itu, manajemen pergudangan juga harus memastikan bahwa barang telah diterima oleh konsumen dalam keadaan sehat. Selamat. Kemudian, memberikan informasi yang lengkap. Manajemen pergudangan wajib memberikan informasi terkait bahan baku atau pembelian yang masuk dan output yang siap dikirim. Laporan ini akan membantu kinerja manajemen keuangan dan produksi dalam mengatur laju keluar masuknya material. Dan yang terakhir, menertibkan administrasi. Manajemen pergudangan bermanfaat untuk mengatur dan menertibkan administrasi pembelian dan penjualan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan antara penerimaan barang dengan pembayaran proses transaksi. Baik, selanjutnya. Kemudian, faktor yang mempelancar manajemen pergudangan, yang pertama itu pengaturan tata letak gudang. Mengatur tata letak gudang itu adalah langkah yang paling penting dalam mengoptimalkan manajemen pergudangan.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah fokus dalam dua hal, yakni memastikan ruang yang cukup untuk seluruh persediaan Anda dan memastikan area yang cukup untuk memudahkan staf Anda bekerja dan berlalu lalang. Pada umumnya, gudang baik memiliki area-area seperti berikut. Yang pertama, area penerimaan barang. Yang kedua, area pembongkaran barang. Yang ketiga, area pengemasan barang. Yang keempat, area pengiriman barang. Yang kelima, area penyimpanan stok yang tak laku. Kemudian area kantor. Dan yang terakhir, area penyimpanan stok utama. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan manajemen stok di gudang. Melakukan analisis ABC atau menganalisis produk yang paling laris, kemudian diletakkan sedekat mungkin dengan meja pengemasan barang untuk mengurangi waktu berjalan. Kemudian produk ini dibagi menjadi 3, yaitu kategori A, produk-produk yang frekuensi penjualannya paling tinggi, yakni 20% dari produk-produk ini berkontribusi pada 70-80% penjualan. Kemudian kategori B, produk-produk yang frekuensi penjualannya sedang. 30% dari produk-produk ini berkontribusi pada 15-25% penjualan tahunan. Kemudian yang ketiga, kategori C, produk-produk yang frekuensi penjualannya paling rendah. 50% dari produk-produk ini hanya berkontribusi pada 5% penjualan tahunan. Kemudian yang terakhir, percepatan proses pemenuhan pesanan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan ketika berbicara tentang pemenuhan pesanan. Yang pertama, pengambilan. Pengambilan barang memang tampak mudah, tapi ini akan berbeda ketika Anda memiliki ratusan atau bahkan ribuan barang dengan jenis yang berbeda di gudang Anda. Faktanya, sebagian besar waktu pemenuhan order dihabiskan untuk mencari barang. Baik, selanjutnya. Kemudian faktor yang menghambat manajemen pergudangan. Yang pertama adalah tidak terorganisir dengan baik. Inventory tidak terorganisir dengan baik merupakan hal yang fatal yang dapat menyebabkan hilangnya kendali atas inventory tersebut. Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas yang terkait dengan inventory harus terorganisir dengan baik. Seperti jumlah produk yang masuk dicatat dengan baik, produk keluar juga demikian. Yang kedua, ketakutan akan teknologi. Dengan jumlah inventory yang besar dan masih menggunakan sistem kerja manual, tentu menjadi suatu kendala yang besar bagi pemilik gudang tersebut. Beban yang dipikul terasa lebih berat. Untuk mengecek jumlah stok saja harus datang langsung ke gudang. Kemudian agar inventory dapat dikelola lebih efisien, maka sebaiknya mulai sekarang beralih menggunakan teknologi terbaru, seperti mengimplementasikan inventory management seperti ERP untuk bisnis Anda, sehingga hal informasi dapat diupdate secara real time, serta sistem kerja menjadi lebih terorganisir. Selanjutnya. Yang ketiga, kurang perencanaan. Overstock di gudang juga dapat menjadi hambatan di mana Anda tidak mempunyai ruang yang cukup untuk produk lain. Untuk hal ini, pikirkan secara matang apapun rencana yang akan Anda buat. Dan pikirin juga efeknya untuk jangka panjang. Kemudian komunikasi dengan supplier. Hubungan yang baik dengan supplier tentu memberi efek kelancaran pengiriman barang kepada Anda. Hubungan ini terkait dengan komunikasi, kelancaran Anda dalam melakukan proses pembayaran dan lainnya. Dan yang terakhir, faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal lain yang dapat menghambat pengelolaan inventory dapat seperti faktor cuaca, sehingga pengiriman barang tertunda. Kekosongan stok dari supplier juga dapat menjadi sebuah alasan mengapa barang tidak dikirim. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari manajemen pergudangan di perusahaan yang ada di Indonesia. Di sini kami mengambil contoh perusahaan dari PT Mitra Kencana Distribusindo Manado yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Untuk deskripsi dari perusahaan ini merupakan perusahaan distributor fast moving consumer goods untuk daerah Sulawesi Utara, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan distribusi yang menyalurkan barang berupa makanan ringan, mentega, kosmetik, sabun, dan produk lain pada perusahaan retail atau grosir, dan juga bisa didistribusikan secara lebih luas sampai kepada masyarakat. Kantor pusat dari perusahaan pergudangan ini sebelumnya Kantor pusat dari perusahaan pergudangan ini terletak di Jalan Walanda Maramis, Manado, Sulawesi Utara. Dan perusahaan ini memiliki 3 lokasi pergudangan. Oke, next. Selanjutnya, untuk sistem manajemen pergudangan yang dianut oleh perusahaan ini menggunakan aplikasi software yang dapat memudahkan dalam mengontrol seluruh pekerjaan dalam bidang pergudangan. Sistem yang digunakan ialah ND96. Seluruh data yang berasal dari penerimaan, pengiriman, hingga peraturan harus dimasukkan ke dalam sistem ND96 ini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bukti-bukti terkait. Saat perusahaan produsen akan menggunakan jasa dari PT Mitra Kencana ini, disyaratkan untuk memberikan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, ada surat jalan. Terdapat surat jalan yaitu bukti pengiriman dari produsen PT Mitra Kencana dan nota kiriman atau barang masuk yang berisikan daftar-daftar barang yang dikirimkan. Surat jalan dan nota kiriman ini harus disertakan saat barang dikirimkan ke PT Mitra Kencana. Dan seluruh bukti-bukti ini akan dimasukkan ke dalam sistem ND96 dan secara otomatis akan menjadi stok di dalam gudang. Yang selanjutnya adalah nota packing list. Nota packing list yaitu daftar pemesanan yang dilakukan oleh sales dan ditulis oleh faktoris. Saat pengambilan barang, barang-barang yang diambil itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di nota packing list. Nota packing list ini nanti selanjutnya akan diberikan kepada kepala gudang agar dapat disediakan. Selanjutnya ada pengiriman barang kepada produsen yang harus disertakan dengan bukti nota penjualan atau barang keluar. Retur barang hanya dapat diketahui ketika nota-nota penjualan sudah dikembalikan ke PT Mitra Kencana. Next. Ini merupakan foto dari bukti-bukti yang telah dijelaskan tadi. Ada surat jalan dan nota kiriman saat barang-barang akan dimasukkan ke dalam gudang. Packing list berupa apa-apa saja barang-barang yang akan dikeluarkan, dan nota penjualan. Selanjutnya ada tata letak gudang. Tata letak persediaan barang pada gudang food disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis produknya. Akan tetapi penataan barang tersebut masih belum disertai dengan papan nama, sehingga barang tersebut masih terlihat tidak tersusun dengan rapi. Barang-barang yang berat seperti kecap, saus, dan barang lainnya akan diletakkan di bawah, sedangkan barang-barang yang ringan seperti snack akan diletakkan di rak bagian atas. Selanjutnya, khusus untuk gudang food sendiri, ia memiliki 2 pintu, yaitu pintu akses masuk barang dan pintu akses keluar barang. Dan juga sudah memiliki aliran barang yang jelas, sehingga proses pergudangan mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengambilan, pengemasan, sampai pengeluaran dapat dilakukan dengan baik. PT Mitra Kencana ini memiliki tata letak persediaan yang cukup baik, hanya saja kapasitas ruang yang sudah tidak mampu lagi menampung lebih banyak barang membuat gudang food ini terlihat seperti tidak teratur. Jika dilihat dari segi administrasi gudang, PT Mitra Kencana ini sudah memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Selanjutnya untuk dari sisi persediaan, gudang food pada PT Mitra Kencana ini menggunakan metode FIFO atau first in first out dan LIFO atau last in first out. Akan tetapi
Dalam prakteknya, barang-barang yang dikeluarkan terlebih dahulu merupakan barang-barang yang akan mendekati masa kadaluarsanya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rehan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tita. Kemudian yang kedua ini adalah salah satu contoh perusahaan manajemen pergudangan yang dikelola oleh pemerintah, karena dari contoh yang pertama itu tadi sebelumnya dikelola oleh PT ya. Jadi kalau ini kami mau menjelaskan, memberikan suatu contoh kasus manajemen pergudangan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, namanya ini adalah Pendaringan Solo. Tepatnya lokasinya di Kota Surakarta di Jalan Jebres nomor 1. Nah, Pendaringan Solo ini didirikan pada 22 Oktober tahun 1984 yang merupakan kawasan yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Surakarta menjadi pusat pergudangan dan pusat distribusi barang untuk wilayah Soloraya dan seluruh karesidenan Surakarta. Nah, barang-barang yang disimpan di gudang ini mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Next. Nah, apa saja sih fasilitas yang ditawarkan di Pendaringan Surakarta ini? Ada 7 fasilitas, yaitu yang pertama manajemen pergudangan yang modern, tenaga kerja yang berpengalaman, ruangan gudang yang seluas 9.960 meter persegi dengan kapasitas daya tampung 24.500 ton. Kemudian ada gudang terbuka seluas 1.000 meter persegi, ada gudang privat, keamanan 24 jam, dan tempat parkir yang luas dan bebas banjir. Next. Nah, pelayanan jasa apa saja yang disediakan di Pendaringan Surakarta ini? Yaitu ada jasa pergudangan. Jasa ini dilengkapi fasilitas gudang yang disewakan seluas 10.500 meter persegi atau terdiri dari 10 unit gudang. Kemudian letaknya strategis, bebas banjir, dan terjamin keamanannya. Kemudian adanya staf yang berpengalaman, ada areal parkir seluas 10.700 meter persegi, ada gudang terbuka, kemudian melayani fasilitas gudang pribadi, ada tenaga bongkar muat yang berpengalaman, kemudian dilengkapi peralatan seperti forklift yang siap melayani 24 jam, kemudian dilengkapi juga dengan fasilitas telepon, listrik, jaringan internet, dan water hydrant. Selanjutnya jasa pelayanan yang kedua, ada di Pendaringan Surakarta ini menyediakan jasa angkutan barang, yaitu melayani secara tepat waktu dan aman dengan tarif bersaing untuk dalam kota, luar kota, maupun seluruh Indonesia dengan menggunakan keluaran truk terbaru, supir yang berpengalaman, serta alat-alat yang sudah lengkap dan aman. Next. Kemudian pelayanan jasa yang disediakan lainnya adanya perdagangan. Jadi selain menyediakan jasa pergudangan tadi, di Pendaringan Solo ini juga menyediakan perdagangan seperti menjual bahan pangan secara grosir maupun eceran, melayani program BPNT dengan kualitas yang terjaga, kemudian dan membantu pengendalian harga bahan pangan pasar di Surakarta. Kemudian selain itu juga memiliki perdagangan online seperti namanya itu adalah Tumbas Sembako. Kemudian ada pelayanan jasa SPBU yang di mana SPBU ini untuk menunjang kawasan pergudangan untuk mobilitas pendistribusian barang. Jadi kalau kayak truk-truknya gitu, jadi lebih gampang kalau ingin isi bensin. Selanjutnya ada jasa sewa ruang dan lahan. Nah, ini tersedia terminal parkir seluas 10.700 meter persegi untuk daya tampung itu lebih dari 350 unit bus dan truk. Kemudian ada juga bengkel, cuci kendaraan, kantin, toilet, dan masjid, serta tarif parkir ekonomis dengan keamanan 24 jam. Next. Nah, untuk sistem manajemen pergudangannya di Pendaringan Surakarta ini sudah menerapkan standar operating prosedur pergudangan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi penerimaan barang, pengeluaran barang, pengawasan, dan pelaporan, serta tagihan. Next.
Nah, yang pertama kita bahas mengenai sistem manajemennya, yaitu penerimaan barang. Dalam prosesnya ini terdapat penjadwalan yang sudah diatur secara detail mengenai barangnya, waktu penyimpanannya, biaya penyimpanan barangnya. Nah, selain itu juga tersedia peralatan internal yang lengkap seperti rak penyimpanan, forklift, dan palet, dan ada juga hal-hal eksternal yang mendukung adanya penerimaan barang itu seperti daerah parkir, daerah penyimpanan kontainer, dan dok bongkar muat. Nah, saat penerimaan barang ini, pihak penyewa itu diminta untuk membuat surat jalan sebagai dokumen penting dalam pemasukan barang ke gudang. Surat jalan diterima oleh kepala pergudangan itu, nantinya akan diterbitkan surat perintah pelaksanaan bongkar barang atau SPPB. Kemudian setelah barang selesai dimasukkan ke gudang, dibuat tanda terima penyimpanan atau TTP. Next. Yang kedua, pengeluaran barang. Dalam kegiatan pengeluaran barang dari gudang ini di Pendaringan Surakarta terdapat beberapa kegiatan yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah pengumpulan barang dari lokasi gudang, yaitu meliputi pemindahan barang dari satu lokasi gudang dan melakukan penjagaan serta pemeliharaan agar barang yang diambil sesuai dengan dokumen pengambilan serta jenis dan jumlahnya. Kemudian yang kedua, pemindahan ke tempat pengemasan. Proses ini dimaksudkan untuk memindahkan barang dari gudang ke tempat pengemasan atau tempat pengangkutan barang agar mudah untuk dilakukan proses pemuatan barang ke alat transportasi pengangkut. Kemudian yang ketiga, adanya pengecekan terhadap fisik barang, jenis barang, jumlah barang, dan kondisi barang secara berkala. Nah, proses ini tentunya sangat penting ya untuk memastikan agar barang yang akan diambil oleh penyewa ini dalam kondisi yang layak digunakan, serta jumlah yang tetap sesuai dengan dokumen pengeluarannya. Pengecekan ini harus dapat mengenali setiap kerusakan yang mungkin timbul karena penyimpanan. Next. Kemudian yang keempat, adanya perlindungan dan pengemasan. Tahap ini dimaksudkan untuk memastikan agar barang yang akan dimuat tidak mengalami kerusakan selama transit ataupun ketika penyimpanan di dalam kemasannya. Nah, yang tahap kelima ini adanya pemuatan. Pemuatan ini dilakukan di tempat yang telah disediakan. Umumnya itu berada di depan gudangnya langsung. Nah, pemuatan barang ini ditunjang dengan peralatan seperti forklift atau diangkut oleh tenaga kuli yang sudah berpengalaman, tergantung dari jenis dan berat barangnya. Next. Kemudian sistem manajemen selanjutnya terkait pengawasan dan pelaporannya. Pengawasan dan pelaporan ini dilakukan oleh ceker gudang sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keberadaan barang-barang milik penyewa di gudang. Dalam pengawasan yang menyangkut tentang sistem keamanan yang diterapkan dengan melakukan pencegahan dan peringatan secara preventif. Nah, pengawasan secara preventif ini melibatkan personel keamanan dan petugas gudang atau ceker yang setiap hari memeriksa kondisi gudang dan barang-barang yang ada di dalamnya. Jadi untuk pengamanannya ini personilnya dapat disiapkan oleh pihak Pendaringan Surakarta ataupun dari pihak swasta perusahaan yang menyiapkan sendiri. Next. Nah, kemudian bentuk pengawasannya itu ada penjagaan terhadap pencurian, pencegahan kebakaran, dan pencegahan banjir. Nah, bagaimana sih itu penjagaan terhadap pencuriannya? Yaitu pengawasan terhadap tempat keluarnya masuk ke gudang. Kemudian penjagaan terhadap ruangan gudang, perencanaan bangunan yang memperhitungkan masalah keamanan, serta sering mengadakan pemeriksaan stok secara teratur terhadap barang-barang di gudang. Nah, untuk pencegahan kebakaran sendiri, yaitu dengan menolak barang-barang tertentu yang mudah meledak. Kemudian sistem ventilasinya juga dibangun untuk mencegah pembentukan asap yang berlebihan. Kemudian untuk pengaturan jarak antara gudang yang satu dengan gudang yang lain itu agar api tidak bisa merembet apabila kemungkinan kebakaran bisa terjadi. Kemudian ada juga dilengkapi alarm tanda bahaya dan alat pemadam kebakaran di setiap gedung-gedungnya, di setiap gudang-gudangnya.
Kemudian ada pencegahan banjir juga. Jadi perencanaan jarak itu antar bangunan itu dibuat jauh dari sungai. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi banjir dan mencegah terjadinya erosi di tepi sungai. Kemudian pembangunan fondasi bangunan juga dibuat lantai gudang yang lebih tinggi dari permukaan tanah. Next. Nah, selanjutnya yang proses terakhir ini yang tagihan. Proses ini dimulai dari mempersiapkan tagihan berdasarkan periode tagihan oleh staf kantor gudang. Jadi dalam mempersiapkan tagihan tersebut dibuatkan tanda terima penyimpanan dan tanda bukti penyerahan. Nah, selain itu, selain TTP dan TBP tadi dalam tagihan biaya penyimpanan juga disertai rekap tagihan yang berisi biaya total yang dikenakan kepada pihak penyewa yang telah menitipkan barang di gudang pendaringan. Nah, ketiga berkas tersebut akan diperiksa oleh kepala pergudangan yang kemudian akan direkap dan diserahkan kepada direktur operasional untuk disetujui, yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak penyewa untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertera di dalam tagihan tersebut. Next. Nah, sekian dari contoh kasusnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita akan menampilkan sedikit video tadi mengenai pelayanan jasa yang ada di Pendaringan Surakarta. Jangan lupa mencet share audio pada waktu share-nya itu. Ini memang ini Pak, nggak ada suaranya Pak. Oh iya, sorry. Iya. Silakan. Ya, jadi saya mau mungkin jelasin dikit secara manual ya. Nah, itu sudah sampai MOU. Nah, MOU dari bagian administrasi itu nanti diberikan ke klien dan bagian operasional dan pemasaran. Nah, setelah itu dari bagian operasional dan pemasaran ini memberikan beberapa list, dan kemudian dari bagian keuangan ini memberikan tagihan, dan tagihan nantinya akan diberikan ke klien. Selesai. Nah, kemudian untuk alur pelayanan jasa kelola gudang. Nah, yang pertama itu truk contohnya masuk ke daerah Pendaringan dulu. Selanjutnya, nah, masuk ke kantor gudangnya buat ngurus administrasi dan sebagainya. Nah, dari itu nanti diterbitkan SPM. Jalan nih truknya terus langsung ke gudangnya. Nanti ada petugas checker dari pihak Pendaringan itu yang ngecek dari barang-barang kliennya, kemudian dibantu untuk proses bongkar muatnya. Setelah itu yang SPM tadi diserahkan lagi ke kantor gudang tadi. Kemudian memberikan laporan dari petugas administrasi dan tagihannya dari bagian keuangan yang nantinya akan diserahkan ke klien. Nah, surat jalannya sudah keluar, selesai. Nah, ada lagi untuk alur pelayanan jasa perparkirannya. Seperti biasa, truknya masuk dulu, terus ke loket parkirnya, loket tiketnya, nanti dikasih karcis, terus jenis truknya apa, nanti tertera di situ. Nah, terus masuk ke area parkirnya. Selama 24 jam ini dijaga juga keamanannya.
Nah, kemudian kembali ke loket lagi kalau mau keluar, nyerahin tiketnya, selesai. Kemudian alur pelayanan jasa angkutan. Nah, kalau klien ini kalau mau order ya ke bagian yang angkutan. Kemudian nanti bagian angkutan ini berkoordinasi dengan transportir atau speed truknya. Nah, nanti dari angkutannya tadi memuat barang-barang dari gudang klien, setelah mendapatkan surat jalan, kemudian diantar ke gudang tujuan. Lalu menyerahkan surat jalannya ke bagian angkutan. Kemudian dari bagian angkutan ini melaporkan hasil kinerjanya ke klien dan menghasilkan tadi tagihan dari bagian keuangan yang akan diserahkan ke klien. Nah, yang kelima, alur pelayanan jasa tukar muat barang. Nah, mesti selalu truknya masuk dulu ya. Masuk, ambil karcis parkir. Nah, ini proses tukar muat barangnya dari truk tronton ke truk engkel. Selesai. Ya, itu dia tadi beberapa gambaran alur pelayanan jasa yang disediakan di Padaringan Surakarta. Oke, cukup sekian materinya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi dikatakan bahwa manajemen pergudangan harus memastikan ruang yang cukup untuk seluruh persediaan dan apabila terjadi overstock di gudang akan menjadi penghambat. Nah, yang menjadi tanya saya, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan tersebut oleh manajemen pergudangan dalam menentukan besar kapasitas gudang agar tidak menjadi hambatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Arum. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Silakan apabila ada pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan untuk pergudangan ini ada faktor penghambatnya itu. Jadi misalnya dari faktor penghambat itu jangka waktu yang terjadi itu waktunya lama, lebih dari 1 tahun gitu. Terus ngalamin kerugian pastinya tuh. Apakah gudang itu harus dipindahkan atau bagaimana? Kemudian itu kan biasanya gudang itu memerlukan tempat yang luas. Ada nggak syarat khususnya itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Fala. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Ya, izin bertanya. ya silakan. Izin bertanya. Tadi pada slide 11 dijelaskan beberapa faktor penghambat manajemen pergudangan. Yang salah satunya adalah inventory tidak terorganisir dengan baik. Nah, seandainya jika terjadi penyimpangan antara jumlah persediaan barang di gudang dengan jumlah dari catatan bagian administrasi gudang, apakah akan dilakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan tersebut? Jika dilakukan tindak lanjut, maka tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nafis. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Izin bertanya.
Baik, silakan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, keberadaan gudang kan sangat penting bagi berbagai pihak. Nah, untuk itu kan seharusnya perlu dipastikan bahwa gudang dalam kondisi yang baik dan terjamin agar fungsinya bisa berjalan dengan semestinya. Nah, apakah ada standar khusus yang mengatur kondisi gudang? Misalnya kalau di akuntansi kan ada PSAK, kalau di penilaian ada SPI. Nah, kalau misalkan ada, seperti apa standar gudang yang baik itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Adlil. Oke, untuk memberikan waktu kami menjawab, silahkan Saudara Alif untuk memimpin ice breaking-nya. Terima kasih. Baik. Sementara teman-teman saya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan memimpin ice breaking kali ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ice breaking kali ini. Nah, jadi ice breaking kali ini itu adalah semacam game teka-teki. Jadi kalian nanti harus dituntut mencari clue-clue dan sebagainya sehingga mendapatkan jawaban yang diinginkan. Nah, game-nya melalui apa? Game itu melalui RPG bisa dibilang. Jadi kayak kalau dulu game RPG mungkin kayak Harvest Moon dan sebagainya. Nah, kita pakai Gather Town. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tempatnya. Nah, sebelumnya saya udah kirim ke grup link-nya, jadi bisa join semuanya. Oke, untuk Pak Arif mungkin aku bisa share screen, Pak, biar kelihatan ya. Bentar. Mana? Oh, ini. Oke. Oke, jadi ini tempatnya yaitu Gather Town. Jadi semacam apa ya? Kalau dinyambung-nyambungin mungkin ini pergudangan di luar angkasa atau space warehouse gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin ngeliat map-nya kelihatan kan ya? Map-nya itu mungkin segini besarnya lumayan. Nah, jadi kita udah nyiapin nih beberapa clue. Nah, clue-nya itu dari mana? Clue-nya itu dari papan tulis yang kita sediakan. Nah, kayak contohnya di sini. Mana nih papan tulisnya belum muncul. Nah, pokoknya ada papan tulis di sini, nanti kita tinggal pencet X, itu papan tulisnya bakalan kebuka seperti ini. Oke, bentar ya. Nah, pokoknya nanti papan tulisnya akan terbuka seperti ini. Nah, nanti clue-nya, siapa ini yang nulis? Ya kayak gini lah, pokoknya nanti clue-nya itu akan ada di sini. Di atas ini nanti ada tulisan, pokoknya totalnya itu ada 4 clue. Bukan 4 clue sih, 4 pertanyaan. Jadi nanti di setiap papan tulis itu nanti ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di bawahnya itu pertanyaannya. Nah, tapi kalian nanti akan menjawab itu melalui G-form yang kami akan sediakan. Nah, untuk G-form-nya mungkin teman-teman dari kelompok saya bisa kirim ke grup biar nanti mereka setelah mulai bisa langsung kirim ke G-form-nya. Nah, pengisian G-form ini ya, pengisian Pengisian G-form-nya ini maksimal 10 menit di saat saya bilang udah mulai. Nanti setelah 10 menit itu akan ditutup dan kita lihat siapa yang tercepat dan tertepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis itu akan mendapatkan hadiah dari kelompok kami yaitu sebesar Rp60.000. Ya, sebesar Rp60.000 yang dikirimkan melalui OVO atau enggak transfer. Oke. Papan tulisnya udah kita sebar di seluruh map. Jadi jadi kalian tinggal cari aja papan tulisnya ada di mana. Jadi kalian tinggal cari aja papan tulisnya ada di mana dan segera jawab di G-form-nya. Oke, pencariannya mulai dari sekarang. Nah, teman-teman udah bisa langsung cari aja. Kalian juga bisa ngobrol di sini. Kalian bisa on cam, on mikrofon juga, kalian bisa tanya satu sama lain kayak gitu. Ya, kalian boleh explore ke lorong-lorong yang sudah disediakan. Selamat mencoba. Oke. G-form-nya jangan lupa dikirim. Kita setel lagu ya, biar nggak sepi-sepi banget.
Oke, mungkin waktunya sudah habis buat kita di close aja karena nanti takutnya terlalu lama. Oke, kita gimana? Udah ketahuan siapa aja yang udah ngirim dan siapa pemenangnya? Mana Tita? Oke, udah ada yang ngirim. Kita cari Udah ada pemenangnya. berapa yang ngirim? Ini 3 Iya. orang yang ngirim. Boleh di-share sih kalau mau. Oke, langsung aja Tita kasih tahu siapa pemenangnya, takut kelamaan juga belum nanti jawabnya. Halo Tita. Belum ada yang benar nih, Lip. Gimana dong? Kalau belum ada yang benar semua, seenggaknya yang paling banyak benar. 0 semua nih. Siapa yang paling banyak benar? Gak ada nih, Lip. Yang paling banyak benar. Semuanya 0. Semuanya 0. Iya. Pada nggak diisi tau. Itu soalnya ada yang soal tentang materi dan soal-soal hiburan. Ya udah, kalau nggak ada yang benar dari 3 itu kita random pick aja dia yang menang. Gimana? Boleh. Oke, sini aku random bikin. Siapa aja namanya? Random. Ini yang ngirim siapa sih? Kok nggak buat nama? Yang udah ngirim, coba tolong kasih tahu siapa aja mau di pick nih biar nggak terlalu lama. Jangan Ini ada bohong. Nafis. Oke, pertama Nafis. Aku share screen dulu. Baru Nafis doang. Ada Nafis benar doang. 1. Ya udah Nafis langsung juara ya dong. Yap. Udah Nafis berarti ya. Benar. Oke. Berarti pemenangnya adalah saudara Nafis. Hore. Selamat buat Nafis. Selamat Nafis. Selamat Nafis, 60.000-nya nanti dikirim lewat novel, kita PC di belakang ya. Oke. Ya, makasih kelompok 5. Oke. Sama-sama. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih Alif sudah dipimpin dalam ice breaking-nya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mulai terlebih dahulu. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Arum. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kapasitas gudang? Jadi faktor-faktor itu yang diperhatikan ya dalam menentukan besar kapasitas gudang itu adalah dari barangnya. Jadi sebelum menentukan kapasitasnya itu kita melihat dulu nih barang kira-kira seberapa banyak barang yang akan dimasukkan ke dalam gudang ataupun setiap barang itu juga berapa sih jumlahnya kuantitasnya yang dimasukkan ke dalam gudang. Nah, kemudian selain itu jenis barangnya juga. Jenis barangnya juga ini apakah barangnya ukurannya ini besar atau kecil kemudian bentuknya. Jadi kita nanti dapat menyesuaikan di kapasitas gudangnya tersebut. Nah, kemudian selain itu juga kita memperhatikan aksesibilitasnya juga. Jadi nggak hanya gudang itu dalam penyimpanan itu biar kita taunya nggak full. Jadi kita harus ada ruang agar barang-barang itu mudah untuk diambil maupun dimasukkan. Jadi harus mempertimbangkan aksesibilitas juga. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan pertama. Apakah sudah terjawab? Buat Arum, apakah sudah terjawab?
Oke, baik. Kalau begitu langsung saja ke jawaban pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh rekan saya. Arum mana Arum? Arum standby nggak ini? Saya spotlight juga non-aktif videonya. Maaf Pak, tadi keluar gara-gara jaringan. Oh, ya. Ya, silakan dilanjut, Ray. Baik, next ke pertanyaan kedua, silakan dari rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari saudara Fala. Pertanyaannya itu, pertanyaan itu adalah, apakah ada persyaratan khusus terkait lokasi untuk didirikannya gudang? Kan kalau gudang itu biasanya berukuran besar dan memerlukan space yang besar. Kemudian jika mengalami terhambatnya manajemen gudang dalam periode lebih dari 1 tahun, apakah gudang tersebut harus pindah atau bagaimana? Nah, menurut kelompok kami, kriteria khusus atau syarat khusus untuk mendirikan suatu gudang itu ada 6. Cara singkatnya, yaitu yang pertama itu biaya yang harus dikeluarkan atau itu ada harga. Contohnya harga itu maksudnya apa? Harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan lokasi gudang tersebut. Nah, itu berupa tanah atau harga sewa gudang. Yang kedua itu standar upah gaji bagi pekerjanya. Kan standar upah gaji bagi pekerja di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi itu harus dipastikan. Dan regulasinya juga berbeda-beda. Yang ketiga itu biaya transportasinya. Berapa biaya transportasi yang diperlukan untuk melakukan pergerakan barang dari lokasi gudang ke tempat tujuan. Terus ada lagi insentif pajaknya kalau dari segi harga ya. Di itu beberapa lokasi pemerintah menawarkan insentif pajak yang menimbulkan daya tarik berinvestasi. Terus ada handling cost. Itu biaya khusus untuk menangani bongkar muat. Terus dari faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau stabilisasi politik dan keamanan. Terus selanjutnya dari aspek pekerja, yaitu ketersediaan tenaga kerjanya. Itu ketersediaan tenaga kerja harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan mengoperasionalkan gudang tersebut. Terus ada akses atau sarana transportasi bagi pekerjanya, yaitu tersedianya akses atau sarana transportasi bagi pekerja yang menuju ke lokasi gudangnya atau mobilitas para pekerjanya. Itu terus selanjutnya ada hubungan industrial, yaitu catatan mengenai hubungan industrial di lokasi tersebut. Terus dari segi infrastruktur juga harus diperhatikan, yaitu dari moda transportasinya. Lokasi gedung tuh harus dipastikan dapat dilalui oleh moda transportasi yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pergerakan barang. Terus ada sistem telekomunikasi, yaitu adanya sistem telekomunikasi yang dibutuhkan, misalnya kayak telepon, internet dengan kecepatan internet yang ditentukan. Terus ada pasokan energi dan air, yaitu di lokasi gudang tersebut sudah mendapatkan pasokan energi listrik sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Terus dari segi lingkungan juga ada letak geografis, dari segi pasar, yaitu pelanggannya. Pelanggan itu yang dimaksud adalah salah satu pertimbangan memiliki lokasi gudang tersebut adalah dekat dengan lokasi pelanggan. Hal ini akan memudahkan dalam mobilitas khususnya pelanggan serta mengurangi dari sisi waktu dan biaya. Itu terus selanjutnya itu penyedia bahan baku, kecepatan dan daya tanggap. Jadi secara singkat sih ada 6 itu. Kalau diringkas lagi ada biaya, faktor eksternal, aspek pekerja, infrastruktur, lingkungan dan pasar. Terus kalau ditanya bila ada kendala manajemen pergudangan dalam periode 1 tahun atau lebih, apakah pindah atau tetap? Menurut kelompok kami itu tetap, karena untuk mendirikan sebuah gudang itu kan perlu pertimbangan yang matang dan banyak pertimbangannya. Dan jadi kalau emang udah dibangun, mungkin perbaiki dari sistem manajemen pergudangannya, bukan pindah. Karena mungkin kalau pindah akan menghabiskan biaya yang lebih besar lagi atau akan mengakibatkan kerugian yang mungkin lebih besar lagi daripada sekarang. Itu sih menurut kelompok kami. Gimana, Fala? Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, silakan. Oh, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nafis. Penyebab selisih stok gudang itu adalah yang pertama, kurangnya pengecekan fisik. Yang kedua, pengelolaan stok barang yang masih manual. Kemudian yang ketiga, pencatatan proses pengiriman dan penerimaan barang itu tidak sesuai. Dan yang keempat itu stok off-name yang salah. Kemudian solusi yang dilakukan untuk mengurangi dampak hal tersebut, yang pertama, pihak gudang bisa membuat kartu stok off-name untuk setiap barang jika jumlah barang yang ada sangat banyak. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan sehingga pihak gudang bisa menggolongkan barang dengan mudah.
Kemudian yang kedua, saat menghitung barang, gunakan satuan terkecil agar menghindari kesalahan. Kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi perhitungan stok barang yang ada. Kemudian yang ketiga, perusahaan juga perlu memperhatikan tata letak gudang. Taruhlah barang di tempat yang mudah dijangkau dan sesuai dengan klasifikasi, serta lokasi penyimpanan agar proses pemeriksaan serta perhitungan data bisa berjalan dengan mudah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan pengecekan fisik secara berkala untuk melihat kondisi fisik dari setiap barang yang ada. Jika ditemukan barang yang rusak, maka pihak gudang bisa segera melakukan penyelesaian dari masalah tersebut. Demikian dari jawaban kelompok kami. Bagaimana tanggapan Saudara Nafis? Tadi kan itu kalau yang ditanyakan, kalau misalnya udah terlanjur terjadi perbedaan antara persediaan barang di gudang dengan catatan di administrasi. Misalnya yang pengadministrasiannya menghitung barangnya 100, tapi jumlah barang di gudang ternyata 75. Itu kalau udah terjadi kayak gitu, ya, siapa tuh yang bertanggung jawab nantinya? Mungkin tambahan sedikit lagi. Izin menambahkan ya. Kalau yang ditanya siapa yang mempertanggungjawabkan, pasti bagian yang mencatat masuk atau keluar barang itu sendiri gitu. Itu aja sih tambahannya. Oke. Baik. Sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 5. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Tita. Silakan Tita. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fadlil. Yang pertanyaannya, dalam memastikan bahwa gudang dalam kondisi yang baik dan terjamin untuk menjalankan fungsinya, apakah ada standar khusus yang mengatur kondisi gudang tersebut? Dari hasil diskusi kami, tidak ada standar gudang yang diatur secara khusus untuk menentukan bagaimana gudang dengan kondisi yang baik atau bagaimana kondisi yang harus tercapai dari gudang untuk menjalankan fungsinya. Namun, secara umum, gudang dengan kondisi yang baik itu adalah ketika gudang tersebut dapat menyimpan barang-barang atau produk-produk dengan baik tanpa mengurangi nilai atau manfaat dari barang tersebut. Nah, jadi kan inti dari pergudangan itu adalah tempat penitipan barang jadi maupun barang tidak jadi, atau faktor produksi yang akan digunakan oleh produsen nantinya. Nah, jadi bagaimana kondisi gudang yang baik itu adalah saat gudang itu sesuai dengan barang yang akan dimasukkan. Misalnya untuk barang-barang yang frozen food atau barang-barang yang membutuhkan tempat dengan suhu yang rendah, itu pastinya nanti akan dimasukin ke dalam gudang yang dengan suhu yang rendah. Tidak mungkin dimasukkan ke gudang biasa seperti itu. Nah, jadi menurut kelompok kami, standar gudang yang khusus itu tidak terlalu diatur, tapi biasanya bakalan sesuai dengan SOP yang ada. Oleh karena itu, untuk menjamin gudang itu kondisinya baik dan juga barang-barang yang dalamnya itu kondisinya juga baik, setiap manajer pergudangan diwajibkan untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap seluruh komponen gudang, baik itu bangunannya, tata letaknya, dan juga barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut. Mungkin sekian dari saya. Ada Fadil, ada yang mau ditanya atau udah cukup jelas? Cukup jelas, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 6 atas pertanyaannya. Nah, dengan begitu berakhirlah presentasi dari kelompok kami karena semua pertanyaan sudah terjawab. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Kami tutup dan kami kembalikan ke Pak Arief. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 yang telah memberikan presentasinya. Kita beri aplaus kepada kelompok 5. Ya, menarik ya tadi menjelaskan terkait masalah properti pergudangan, dan saya juga baru tahu kalau di Surakarta, di Solo, itu ada BUMD ya tadi dibilangnya, BUMD yang mengelola khusus pergudangan. Tadi ini kamu dari Solo ya, Raihan ya? Dari Semarang, Pak. Yang nemuin objeknya siapa ini? Saya, Pak.
Pernah memang ke itu yang Solo. Lewat doang, Pak. Jadi kamu kemarin pas menentukan objek itu karena pernah lewat di situ terus jadi inget atau searching dulu di Google baru tahu itu gitu? Searching dulu, Pak, sebelumnya, Pak. Terus baru tahu itu. Oh ya. Ya baiklah, kalau pernah maksudnya pernah lewat ya, jadi kan secara physically kamu pernah melihat itu loh. Terus kalau yang di Manado tadi siapa tadi? Tita. Saya, Yang Pak. kamu sendiri? Iya, Pak. Pertimbangannya apa? Sebenarnya kemarin mau nyari yang di daerah saya kan, Pak, cuman nggak dapet sistem manajemen propertinya gitu, Pak. Terus mau datangin ke sana juga PPKM nggak bisa ke sana, Pak. Jadi saya searching di internet. Soalnya saya kaget barusan saya tadi sebelumnya membahas masalah Manado kok ini kok tiba-tiba mengambil studi kasusnya Manado ya. Wih, kamu orang Manado atau pernah tinggal di Manado itu? Kamu tinggal di mana, Tita? Saya di Medan, Pak. Malah di Medan, jauh dari Manado. Ya. Oke, kita belajar banyak lah dari apa yang disampaikan oleh kelompok 5 terkait manajemen. Cuma saya tadi tidak atau belum kali ya, belum melihat adanya kalau pemeliharaan propertinya tadi sempat dibahas nggak? Alif, kamu tadi sempat bahas masalah pemeliharaan propertinya nggak? Di bagian saya enggak, Pak. Siapa? Friendly membahas nggak? Enggak, Pak. Di studi kasus tadi juga nggak ada ya, Raihan sama Tita ya? Di bagian pengawasan, Pak. Oh, pengawasan. Iya. Jadi bahasanya perawatannya menggunakan istilahnya sendiri gitu ya, dirawat sendiri gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi masukan buat saya kalau terutama yang Solo itulah, terutama yang Solo itu kalau nanti ada tugas-tugas itu kan biasanya kan saya pikir kalian mau ngambil yang di daerah sekitar Bandara Tangerang, Jakarta, Cengkareng gitu loh, atau di Tanjung Priuk gitu, atau kalau di Medan ya mungkin di Pelabuhan Belawan ya. Nah itu kan biasanya kalau dekat-dekat dengan pelabuhan atau bandara itu ada komplek pergudangan. Nah, ini ternyata di Solo ada semacam kayak pusat logistik barang gitu ya, pusat logistik barang dalam terkait masalah pergudangan. Baik, mungkin gitu untuk pertemuan yang ke-12 ini. Tadi saya sudah share di grup itu materi yang paparannya Bu Sri Mulyani yang kami sepakati dengan dosen-dosen. Terus yang kedua materi terkait masalah retail, ya, retail yang kemarin dipresentasikan sama kelompok 4. Gitu. Untuk minggu depan itu kelompoknya Nafis, Miftahul, Arum, Fika, sama Fadlil ya. Ke bandara mana? Udah dapat gambaran bandara mana? Bandara izin Pak, Nafis? Bandara itu Pak, Internasional Jakarta Pak. Wes. Kamu emang orang mana, Nafis? Saya orang Riau Pak, tapi sekarang lagi di Banjarnegara. Oh, pernah main ke New International Airport? Pernah Pak, beberapa kali lah Pak. Pertama datang ke sini juga bisa itu lewat sana Pak. Oh gitu. Oke, saya soalnya itu bandara anunya saya loh, hub atau penghubungnya bandara saya. Kalau pakai pesawat saya ke sana, jadi saya lumayan paham lah dengan physically-nya. Ya mudah-mudahan, ya memang ini sih kemarin saya sempat yang di setahun apa 2 tahun yang lalu ya, itu saya kan ngajar teknologi bangunan juga itu. Nah itu ada juga yang ngangkat Yogyakarta International Airport itu, dan dia dapat profilnya juga itu.
dari YouTube gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi tambahan buat nanti kelompok 6 kalau memang mau ngangkat di Yogyakarta International iPod ini. Di situ ada itu. Oke, terima kasih atas perkuliahannya di siang hingga sore hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu, semangat selalu, dan kita nanti bisa selanjutnya sampai ke ujian akhir semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. Pak. Selamat sore Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.